Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan dan tentu kita berharap agar ibadah kita di bulan Ramadan menjadi ibadah penambah pemberat timbangan kita di yaumil akhir, timbangan kebaikan tentunya, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Para wargi Bandung sekalian, tentu meskipun kita sudah bertahun-tahun menyelenggarakan saum, ibadah puasa kita, tapi kita juga perlu terus merefresh, memperbaharui ingatan kita tentang sesungguhnya Imam Al-Ghazali membagi kepada 3 kelompok, 3 golongan orang yang saum. Apakah itu? Yang pertama, orang yang saum tapi cuma dapat lapar, haus meskipun dia menahan lapar, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di masa-masa yang dilarang, tetapi sesungguhnya ternyata dia tidak mendapatkan pahalanya karena dia tidak menjalankannya dengan sungguh-sungguh, tidak dengan niat yang ikhlas, dan seringkali kita hanya mendapatkan capeknya saja. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disampaikan bahwa ada banyak orang yang saum tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus, dan ada banyak orang yang qiyamul lail, sholat malam, tapi cuma dapat begadangnya aja. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang demikian, yang selalu berusaha untuk terus memperbaiki diri. Sekarang kan usum yang spesial, jadi jangan yang umum-umum saja. Saumnya kita tingkatkan ke kelas yang kedua, yaitu saum yang khusus. Saum yang khusus yang sudah sampai pada tahapan bukan cuma menahan lapar dan juga menahan diri dari hubungan seksual suami istri di siang hari, tetapi sudah mulai sampai pada tahapan mempuasakan, menahan. Kan saum artinya menahan panca inderanya, hawa nafsunya dari hal-hal yang sebetulnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mau yang mepet-mepet lah gitu ya kepada hal-hal yang tidak baik. Kita menghindari membicarakan orang lain, kita menghindari untuk mencela orang lain misalnya. Atau bahkan kalau zaman sekarang mah udah bukan cuma lisan, jempol ya dengan sosial media kita. Nah, orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang sudah lebih menahan semua aspek yang kira-kira akan mengurangi pahalanya. Kalau kelas yang pertama tadi dapat pahala, bukan nggak dapat, tapi sedikit. Yang ini bertambah banyak ya. Insya Allah kita termasuk dalam orang-orang yang khusus tadi kan. Kalau yang spesial biasanya kita juga menginginkan sesuatu yang spesial. Bahkan ketika kita bicara soal menahan panca indera itu, hubungannya sebetulnya erat dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi dalam Islam itu diperintahkan jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi orang teh mun cicing wae nggak bicara apa-apa, itu artinya kita sedang tidak bisa berkata-kata yang baik. Kalau orang barat bilang silence is gold, katanya kan diam adalah emas. Di kita mah beda, diam berarti lagi nggak bisa ngomong yang baik. Nah, tentu yang diperintahkan adalah kita senantiasa berkata-kata yang baik. Itu salah satu peringkat yang spesial tadi, yang khusus tadi dalam saum. Kita juga melatih diri kita. Ini kesempatan kita, karena yang ngegodanya juga lebih sedikit. Semua orang juga sedang saum, mari kita sama-sama untuk menjaga panca indera kita dari hal-hal yang tentu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah saum yang khususnya orang khusus, dan ini biasanya dilakukan oleh para nabi, para solihin, para mujahidin, dan kita tahu bahwa mereka sudah sampai pada tahapan berserah diri kepada Allah, menjadikan saum ini untuk perbaikan diri mereka, mengurangi kekurangan-kekurangan mereka, sebagaimana juga dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada kekurangannya dalam 7 Ramadan dilakukan karena sudah melakukan pemetaan terhadap dirinya, dan kemudian dikurangi satu persatu ke permasalahan dirinya ya, katanya kekurangan yang dimiliki oleh setiap manusia kan pasti ada, dan beliau sudah menguranginya. Dan pada tahapan ini adalah tahapan sudah dengan penuh kenikmatan, penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap ini menjadi sangat spesial dari Allah untuk dirinya, sehingga kemudian dia memaksimalkan, mengoptimalkan Ramadannya, saumnya untuk tadi berhubungan lebih erat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita bisa mencapai peningkatan derajat dari satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan kita di tahun-tahun sebelumnya. Mari kita sama-sama terus meningkatkan kualitas diri kita ajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk sama-sama memperbaiki diri kita. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala salah dan khilaf kita dan diterima seluruh amal ibadah kita. Selamat berbuka saum, mudah-mudahan pahala saum kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.